Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum secara konstitusional. Gus Yahya menyebut surat edaran yang berisi informasi dirinya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU adalah tidak sah. Prahara di tubuh PBNU memanas, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyebut surat edaran pemecatan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU adalah tidak sah. Menurut Gus Yahya, pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU harus melalui muktamar. Hingga saat ini, Gus Yahya menyatakan masih menjabat sebagai pimpinan NU secara konstitusional dan masih menjalankan fungsi sebagai Ketua Umum. Ya, apa yang dianggap sebagai keputusan rapat itu tidak dapat diterima karena memang di luar wewenangnya, karena di luar wewenangnya. Dan maka sampai sekarang, sampai hari ini, secara konstitusional saya tetap dalam jabatan saya sebagai Ketua Umum, saya tetap dalam fungsi saya, fungsi yang efektif sebagai Ketua Umum, dan secara de facto jajaran kepengurusan di semua tingkatan, baik di PBNU maupun sampai ke bawah, sampai ke PBNU dan PCNU, semua masih mengikuti tata kerja yang normal dalam hal saya menjalankan fungsi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Gus Yahya menduga munculnya surat edaran yang memberhentikan dirinya sebagai Ketua Umum adalah upaya untuk memecah belah NU. Sebelumnya beredar surat edaran yang tertulis bahwa Gus Yahya tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum terhitung mulai 26 November 2025. Dalam surat itu, Gus Yahya disebut tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, atau hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama merespon tindak lanjut hasil rapat PBNU mengenai posisi Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua Umum PBNU. Hasilnya Yahya Khalil Stakuf diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Pemirsa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menolak mundur sebagai Ketua Umum PBNU dan menegaskan posisinya sah secara konstitusional. Dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum secara konstitusional. Gus Yahya menyebut surat edaran yang berisi informasi dirinya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU adalah tidak sah. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Ketua PBNU Gus Ulil Absyar Abdallah. Assalamualaikum, selamat petang Gus Ulil. Waalaikumsalam, selamat petang. Baik Gus Ulil, bagaimana Anda memandang dinamika yang saat ini muncul ke publik terkait pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU? Pertama-tama seperti sudah ditegaskan oleh Ketua Umum Gus Yahya Khalil Stakuf bahwa langkah-langkah syuriah untuk melengsarkan Ketua Umum itu tidak sah karena melawan aturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi. Ketua Umum dan Rois Am itu adalah mandataris muktamar dan tidak bisa dipecat kecuali oleh forum muktamar atau forum yang setingkat muktamar, yaitu muktamar luar biasa. Jadi rapat syuriah tidak punya legalitas sama sekali untuk bisa melengsarkan Ketua Umum, dan Gus Yahya tetap menyatakan sah sebagai Ketua Umum
dan menjalankan tugas-tugas sebagai ketum secara normal sehari-hari, tidak ada perubahan apapun ya. Oke, Gus Ulil, sebenarnya mekanisme pemberhentian Ketua Umum di PBNU ini, mekanisme resminya itu sebenarnya seperti apa? Ya, mekanismenya bisa terjadi kalau ada permintaan. Jika itu terjadi tuntutan untuk mengadakan muktamar luar biasa, maka itu bisa diajukan oleh 50% plus 1 pengurus-pengurus wilayah. Kemudian muktamar itu diadakan bersama oleh pengurus besar yang harus disepakati oleh Rois Am dan Ketua Umum. Jadi tidak bisa rapat harian syuriah apalagi tanfidiyah ya, memecat seorang pengurus. Ini saya berikan perbandingan bahwa ada seorang ketua wilayah, ketua PWNU Jawa Timur pernah dipecat karena suatu hal, dan itu pemecatannya melalui rapat gabungan antara tanfidiyah dengan syuriah. Nah, ini memecat pengurus wilayah saja, ketua PWNU saja harus membutuhkan rapat gabungan. Bagaimana mungkin rapat syuriah saja bisa melengsarkan, memberhentikan ketua umum. Jadi ini memang suatu yang janggal sekali, dan kita menyayangkan bahwa tindakan yang melawan hukum ini bisa terjadi di dalam tubuh Nahdlatul Ulama, dan kita mengajak semua pihak untuk kembali kepada aturan organisasi, dan jalan itu tidak ada lain kecuali kita islah. Ini yang dikemukakan terus-menerus oleh Ketua Umum bahwa tidak ada jalan lain kecuali islah antara dua pihak ini dan kembali kepada aturan organisasi. Gus Ulil, tapi siang tadi sempat ada konferensi pers dari Khatib Syuriah PBNU, Pak Sarmidi Husna, yang menyebut bahwa Gus Yahya ini telah diberhentikan, dan untuk saat ini posisi dari Gus Yahya ini ada di tangan Rois Am sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum berikutnya. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini menurut saya tindakan yang ilegal. Tindakan syuriah untuk menghentikan Gus Yahya ini ilegal, dan saya menyayangkan tindakan syuriah ini. Dan terus terang saya agak bertanya-tanya kenapa ini kok seperti memaksakan Gus Yahya harus turun sekarang di bulan November ini. Apakah ada sesuatu apa, saya tidak tahu. Ini proses pelengseran Gus Yahya ini seperti dipaksakan, menabrak semua aturan, menabrak hukum dalam organisasi. Ini mengherankan sekali. Jelas-jelas ini melawan aturan organisasi, dan argumentasinya pihak yang setuju dengan pelengseran Ketua Umum ini adalah bahwa Rois Am adalah pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi. Nah, ini menurut saya argumen yang tidak pas, karena Rois Am sebagai lembaga itu dia berwenang, memang memiliki otoritas yang tertinggi dalam organisasi, tapi diikat oleh aturan, diikat oleh hukum, oleh peraturan perkumpulan di dalam organisasi. Ada AD, ada ART, dan seterusnya. Jadi tidak bisa syuriah melakukan tindakan sewenang-wenang. Karena kalau ini ditolerir, maka menjadi presiden buruk yang bisa menghancurkan organisasi. Nanti Rois syuriah di tingkat wilayah, provinsi, dan cabang itu bisa mencopot ketua-ketua NU di tingkat masing-masing, dan itu bisa menimbulkan chaos di dalam tubuh organisasi NU itu. Nggak bisa dibiarkan ini. Gus, artinya pemberhentian ini dilakukan tanpa ada komunikasi atau diskusi dengan internal struktural dari PBNU atau seperti apa? Karena kalau kita melihat isu ini di publik akan menilai bahwa syuriah dan juga pelaksana organisasi ini tidak sejalan. Ya, jadi Gus Yahya itu sudah meminta kepada pihak syuriah ketika mereka mengadakan rapat ya di Hotel Aston beberapa hari yang lalu. Gus Yahya minta diberikan kesempatan untuk klarifikasi, karena keputusan syuriah untuk memecat Gus Yahya ini ada alasan-alasan, ada tuduhan-tuduhan yang saya anggap atau kami anggap fitnah.
Nah, Gus Yahya sudah meminta ruang tabayun atau klarifikasi dalam forum syuriah itu, sudah dikemukakan oleh beberapa kiai dalam forum itu, tetapi forum tabayun itu tidak pernah diberikan sama sekali. Jadi klarifikasi yang resmi secara kelembagaan di hadapan rapat syuriah belum pernah diberikan kepada Gus Yahya. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk Gus Yahya dicopot, melanggar aturan, melanggar ADART, melanggar aturan main di dalam organisasi. Bagi saya ini sesuatu yang patut disayangkan karena kita tahu setiap organisasi mengenal aturan main, mengenal hukum dan peraturan. Baik. Terima kasih Gus Ulil, kita berharap semoga polemik dan dinamika ini dapat selesai dengan kepala dingin sehingga kedamaian bisa kita rasakan dalam tubuh ini. Terima kasih Gus Ulil, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.